Langit Madinah saat itu terasa tenang, seolah menyimpan kedamaian yang baru saja tumbuh setelah perjalanan panjang penuh ujian. Kota ini bukan sekedar tempat tinggal. Ia adalah saksi perubahan besar dalam sejarah umat manusia. Disinilah kaum muslimin yang sebelumnya tertindas di Makkah mulai membangun kehidupan baru bersama penuh harapan dan keyakinan. Di tengah kota yang mulai berkembang itu, hidup berbagai kelompok dengan latar belakang berbeda. Kaum muhajirin yang meninggalkan segala harta dan kampung halaman demi iman. Kaum ansor yang dengan tulus membuka pintu rumah dan hati mereka. Dan di antara mereka, terdapat beberapa kabilah Yahudi yang telah lama menetap di Madinah, memiliki kebun-kebun subur, perdagangan yang maju, serta benteng-benteng kokoh yang menjulang tinggi. Salah satu kabilah itu adalah Bani Nadhir. Bani Nadhir bukanlah kelompok biasa. Mereka dikenal cerdas, kaya, dan memiliki pengaruh besar. Rumah-rumah mereka dibangun kuat seperti benteng, berdinding tebal, dan dipenuhi persediaan yang cukup untuk bertahan dalam waktu lama. Kebun kurma mereka luas, harta mereka melimpah, dan hubungan dagang mereka menjangkau banyak wilayah. Dari luar, kehidupan mereka tampak sempurna, aman, stabil, terjamin. Namun di balik semua itu, ada sesuatu yang perlahan tumbuh. Ketika Nabi Muhammad SAW hijrah ke Madinah, sebuah perjanjian pun dibuat antara kaum muslimin dan kabilah-kabilah Yahudi, termasuk Bani Nadhir. Perjanjian itu bertujuan menjaga kedamaian, saling melindungi, tidak saling mengkhianati, dan hidup berdampingan dengan damai. Pada awalnya, semuanya berjalan seperti yang diharapkan. Namun, waktu mulai membuka isi hati yang sebenarnya. Keberadaan Islam yang semakin kuat di Madinah mulai menggoyahkan posisi sebagian pihak. Ajaran tauhid yang dibawa Nabi SAW tidak hanya menyentuh hati, tapi juga mengubah tatanan sosial. Orang-orang yang dulu lemah menjadi kuat dengan iman. Persaudaraan terjalin tanpa memandang status. Keadilan mulai ditegakkan tanpa pandang bulu. Bagi sebagian orang, ini adalah cahaya. Namun bagi yang lain, ini terasa seperti ancaman. Di kalangan Bani Nadhir, mulai muncul kegelisahan. Bukan karena kekurangan, tapi karena rasa takut kehilangan pengaruh. Mereka melihat bagaimana kaum muslimin semakin bersatu. Mereka menyaksikan bagaimana kepemimpinan Nabi SAW membawa perubahan besar. Dan diam-diam, rasa tidak suka mulai bersemi. Namun rasa itu tidak langsung terlihat. Ia tersembunyi di balik senyum, di balik kata-kata manis, di balik sikap seolah-olah setia pada perjanjian. Inilah awal dari sesuatu yang jauh lebih besar. Di satu sisi, Madinah terlihat damai. Pasar berjalan seperti biasa. Orang-orang berinteraksi, berdagang, dan menjalani kehidupan sehari-hari. Namun di sisi lain, ada arus bawah yang mulai bergerak. Sebuah ketegangan yang tak kasat mata. Sebuah konflik yang belum meledak, tapi sedang menuju ke sana. Bani Nadhir tetap hidup dalam kemewahan mereka. Mereka berjalan dengan penuh percaya diri, merasa bahwa benteng mereka cukup kuat untuk melindungi dari segala kemungkinan. Mereka yakin bahwa tidak ada yang bisa menggoyahkan posisi mereka di Madinah. Dan mungkin itulah awal kesalahan terbesar mereka. Karena ketika manusia mulai merasa aman bukan karena Allah, tapi karena apa yang mereka miliki, saat itulah kehancuran seringkali mulai mendekat tanpa disadari. Hari-hari terus berlalu. Hubungan yang tampak damai perlahan berubah menjadi penuh kecurigaan. Dan tak ada yang benar-benar tahu bahwa sebuah peristiwa besar sedang menunggu waktu untuk terjadi. Sebuah peristiwa yang akan mengguncang Madinah. Mengungkap siapa yang jujur
dan siapa yang menyimpan pengkhianatan, serta membuktikan bahwa kekuatan sejati bukan terletak pada tembok yang tinggi, tapi pada hati yang terhubung kepada Allah. Inilah awal dari kisah surah Al-Hasyr, sebuah kisah tentang kepercayaan, pengkhianatan, dan pelajaran besar bagi setiap generasi. Hari itu, suasana Madinah tampak seperti biasa. Matahari bersinar hangat, pasar ramai oleh aktivitas, dan kehidupan berjalan seolah tanpa celah masalah. Namun di balik ketenangan itu, ada sesuatu yang sedang bergerak diam-diam, seperti bayangan yang tak terlihat, namun nyata. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam datang menuju perkampungan Bani Nadir, ditemani beberapa sahabat. Tujuannya jelas dan sesuai perjanjian, meminta bantuan dalam pembayaran diat, tebusan darah, sebuah kewajiban yang telah disepakati bersama. Tidak ada kecurigaan, tidak ada tanda-tanda bahaya. Semua tampak berjalan sebagaimana mestinya. Bani Nadir menyambut kedatangan beliau. Wajah-wajah mereka terlihat tenang. Kata-kata mereka terdengar sopan. Sikap mereka tampak penuh penghormatan. Silahkan duduk, wahai Muhammad. Kami akan membantu seperti yang telah disepakati. Kalimat itu terdengar meyakinkan. Terlalu meyakinkan. Hingga tak ada yang menyangka apa yang sedang mereka rencanakan di baliknya. Di saat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam duduk bersandar di dekat salah satu dinding rumah mereka, beberapa pemuka Bani Nadir saling berpandangan. Isyarat kecil, tapi penuh makna. Mereka lalu menjauh, seolah hendak bermusyawarah. Namun yang terjadi bukanlah musyawarah biasa. Di tempat terpisah, bisikan-bisikan mulai terdengar. Nada suara mereka berubah, tidak lagi ramah, tapi penuh niat tersembunyi. Inilah kesempatan itu. Kita tidak akan mendapatkan momen seperti ini lagi. Dia datang tanpa pasukan, tanpa perlindungan. Rencana mulai disusun, cepat, tanpa ragu. Seseorang mengusulkan ide yang mengerikan, menjatuhkan batu besar dari atas bangunan, tepat ke arah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang sedang duduk di bawahnya. Satu tindakan, satu momen, dan segalanya akan berakhir. Mereka berpikir rencana itu sempurna. Tidak ada yang akan tahu, tidak ada yang bisa mencegah, tidak ada yang akan mencurigai. Langit tetap cerah. Angin berhembus pelan, dan di bawah dinding itu, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam duduk dengan tenang, tanpa mengetahui apa yang sedang dirancang di atas kepalanya, atau setidaknya begitulah yang mereka kira. Di sisi lain, Bani Nadir masih berada dalam keyakinan bahwa rencana mereka akan segera terlaksana. Mereka tidak tahu bahwa target mereka telah pergi. Mereka tidak tahu bahwa rahasia mereka telah terbongkar, bahkan sebelum sempat dilakukan. Dan disinilah semuanya mulai berubah. Apa yang awalnya tersembunyi, kini mulai terungkap. Apa yang awalnya hanya bisikan, kini menjadi ancaman nyata. Satu tindakan, satu momen, dan segalanya akan berakhir. Mereka berpikir rencana itu sempurna. Tidak ada yang akan tahu. Tidak ada yang bisa mencegah. Tidak ada yang akan mencurigai. Langit tetap cerah. Angin berhembus pelan. Dan di bawah dinding itu, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam duduk dengan tenang, tanpa mengetahui apa yang sedang dirancang di atas kepalanya. Atau setidaknya, begitulah yang mereka kira. Di sisi lain, Bani Nadir masih berada dalam keyakinan bahwa rencana mereka akan segera terlaksana. Mereka tidak tahu bahwa target mereka telah pergi. Mereka tidak tahu bahwa rahasia mereka telah terbongkar, bahkan sebelum sempat dilakukan. Dan disinilah semuanya mulai berubah. Apa yang awalnya tersembunyi, kini mulai terungkap.
Apa yang awalnya hanya bisikan, kini menjadi ancaman nyata. Satu tindakan, satu momen, dan segalanya akan berakhir. Mereka berpikir rencana itu sempurna. Tidak ada yang akan tahu. Tidak ada yang bisa mencegah. Tidak ada yang akan mencurigai. Langit tetap cerah. Angin berhembus pelan. Dan di bawah dinding itu, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam duduk dengan tenang, tanpa mengetahui apa yang sedang dirancang di atas kepalanya. Atau setidaknya, begitulah yang mereka kira. Ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam telah kembali ke Madinah, kebenaran pun disampaikan kepada para sahabat. Wajah-wajah yang tadi tenang, kini berubah tegas. Mereka menyadari bahwa ini bukan sekedar pelanggaran kecil. Ini adalah pengkhianatan. Bukan hanya terhadap perjanjian, tapi juga terhadap kepercayaan. Dan lebih dari itu, terhadap keselamatan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Situasi yang tadinya damai, kini berubah menjadi penuh ketegangan. Hubungan yang sebelumnya terlihat stabil, kini retak. Tidak ada lagi ruang untuk pura-pura tidak tahu. Tidak ada lagi alasan untuk menutup mata. Sebuah keputusan harus diambil. Namun di sisi Bani Nadir, mereka masih belum sepenuhnya menyadari dampak dari apa yang telah mereka rencanakan. Mereka mungkin mengira semuanya masih bisa dikendalikan. Mereka mungkin merasa bahwa posisi mereka tetap aman di balik benteng yang kokoh. Padahal, tanpa mereka sadari, langkah pertama menuju kehancuran mereka telah dimulai. Konflik kini bukan lagi bayangan. Ia telah menjadi nyata. Dan ini baru permulaan. Kabar pengkhianatan itu menyebar cepat di Madinah. Bukan sebagai desas-desus, tapi sebagai kenyataan yang tak bisa dibantah. Wajah-wajah kaum muslimin berubah. Bukan karena takut, tapi karena sadar ini bukan lagi persoalan biasa. Ini adalah ujian kepercayaan, ujian kesetiaan, dan ujian keberanian untuk menegakkan kebenaran. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tidak bertindak tergesa-gesa, tidak dengan emosi, tidak dengan balas dendam. Namun keputusan yang diambil tegas dan tak bisa ditawar. Bani Nadir diperintahkan untuk meninggalkan Madinah. Sebuah keputusan yang mengguncang. Bagi Bani Nadir, ini bukan sekedar perintah pindah tempat. Ini berarti kehilangan tanah, kehilangan kebun, kehilangan kekuasaan yang selama ini mereka genggam. Sesuatu yang mereka anggap mustahil, kini berada tepat di depan mata. Awalnya, mereka goyah. Sebagian dari mereka mulai berpikir, mungkin kita harus pergi. Namun sebelum keputusan itu bulat, datanglah sesuatu yang mengubah arah pikiran mereka. Bisikan. Bukan dari orang jauh, tapi dari mereka yang tinggal di sekitar. Kaum munafik yang selama ini tampak bersama kaum muslimin, namun hatinya menyimpan kepentingan lain. Mereka datang dengan kata-kata yang penuh keyakinan. Jangan pergi. Kalian kuat. Kalian punya benteng. Jika kalian diperangi, kami akan membantu. Jika kalian diusir, kami akan keluar bersama kalian. Janji itu terdengar seperti harapan, seperti pegangan di tengah ketidakpastian. Dan perlahan, keyakinan Bani Nadir berubah. Rasa ragu yang tadi muncul mulai tergantikan oleh kepercayaan diri yang baru. Bukan karena kekuatan mereka sendiri, tapi karena janji bantuan yang mereka yakini. Mereka memilih bertahan. Keputusan itu menjadi titik balik. Pintu-pintu benteng ditutup rapat. Persiapan dilakukan. Persediaan diperiksa. Strategi disusun. Mereka yakin jika sesuatu terjadi, mereka siap. Dari dalam benteng, mereka memandang keluar dengan penuh keyakinan. Dinding tinggi itu memberi rasa aman. Pintu-pintu kuat itu memberi rasa perlindungan. Namun,
ada satu hal yang tidak mereka sadari. Ketika seseorang terlalu bergantung pada apa yang terlihat, mereka mulai melupakan apa yang tidak terlihat. Di sisi lain, kaum muslimin bersiap. Bukan dengan gegap gempita, bukan dengan kesombongan, tapi dengan keyakinan bahwa kebenaran harus ditegakkan. Pengepungan dimulai. Tidak ada serangan besar. Tidak ada pertempuran terbuka. Namun justru disitulah letak ketegangan yang sebenarnya. Hari demi hari berlalu, benteng tetap berdiri. Namun suasana di dalamnya mulai berubah. Yang awalnya penuh keyakinan, perlahan menjadi gelisah. Kenapa mereka belum menyerang? Di mana bantuan yang dijanjikan? Kapan kaum munafik akan datang? Pertanyaan demi pertanyaan mulai muncul. Dan jawaban yang diharapkan tak kunjung datang. Di luar benteng, kaum muslimin tetap pada posisi mereka. Tenang, sabar, teguh. Namun di dalam, sesuatu mulai retak. Rasa percaya diri yang dulu begitu kuat, kini mulai digantikan oleh kegelisahan. Janji-janji yang dulu terdengar meyakinkan, kini mulai terasa kosong. Waktu berjalan, dan keheningan justru menjadi tekanan yang paling berat. Tidak ada suara bantuan. Tidak ada tanda pertolongan. Tidak ada yang datang. Dan perlahan, sebuah kesadaran mulai muncul di hati sebagian mereka. Bagaimana jika mereka telah tertipu? Namun kesadaran itu datang terlambat. Karena kini, mereka sudah berada di dalam benteng mereka sendiri. Terkurung oleh keputusan yang mereka ambil. Komplikasi semakin dalam. Bukan hanya soal bertahan atau menyerah, tapi tentang menghadapi kenyataan bahwa harapan yang mereka pegang mungkin hanyalah ilusi. Dan di saat itulah, ketegangan mulai mencapai titik yang lebih tinggi. Sesuatu yang tak terlihat mulai bekerja dari dalam. Sesuatu yang tidak bisa dilawan dengan dinding atau senjata. Sesuatu yang perlahan akan mengubah segalanya. Dan mereka belum siap untuk itu. Hari-hari pengepungan terus berjalan. Namun, tidak seperti yang dibayangkan banyak orang. Tidak ada dentuman pedang yang saling beradu. Tidak ada pasukan yang saling menyerbu dengan teriakan perang. Justru, yang terasa adalah keheningan panjang yang menekan. Di luar benteng, kaum muslimin berdiri teguh. Tenang, sabar, seolah menunggu sesuatu yang pasti akan terjadi. Namun di dalam benteng Bani Nadir, suasana mulai berubah drastis. Awalnya mereka masih yakin, mereka masih percaya pada kekuatan tembok tinggi yang melindungi mereka. Mereka masih berharap bahwa bantuan akan datang. Namun harapan itu perlahan berubah menjadi pertanyaan. Kenapa belum ada yang datang? Bukankah mereka berjanji akan membantu? Di mana mereka sekarang? Setiap hari yang berlalu tanpa kepastian menjadi beban yang semakin berat. Setiap malam yang sunyi justru dipenuhi kegelisahan. Dan tanpa mereka sadari, sesuatu mulai merayap di dalam hati mereka. Bukan luka, bukan kelelahan, tapi rasa takut. Rasa takut yang datang perlahan, lalu tumbuh, lalu membesar, hingga memenuhi seluruh ruang di dalam diri mereka. Inilah yang tidak mereka perhitungkan. Benteng bisa melindungi tubuh, tapi tidak bisa melindungi hati. Di saat itulah, Allah menurunkan sesuatu yang jauh lebih kuat daripada pasukan manapun. Rasa gentar yang menghancurkan dari dalam. Hati mereka mulai goyah. Orang-orang yang dulu berbicara penuh keyakinan,
kini mulai saling memandang dengan keraguan. Pemimpin yang dulu tegas, kini mulai kehilangan arah. Keputusan-keputusan yang diambil mulai diliputi kebingungan. Mereka tidak lagi berhadapan dengan musuh di luar, tapi dengan ketakutan di dalam diri mereka sendiri. Dan ketakutan itu tidak bisa dilawan. Suasana di dalam benteng berubah menjadi kacau tanpa suara. Bisikan-bisikan mulai terdengar di setiap sudut. Kita tidak akan mampu bertahan. Ini tidak seperti yang kita bayangkan. Kita sendirian. Harapan terhadap kaum munafik kini benar-benar runtuh. Tidak ada bantuan. Tidak ada pasukan. Tidak ada satupun yang datang. Janji yang dulu mereka pegang erat, kini terasa seperti bayangan yang menghilang saat dikejar. Dan di titik itulah, sesuatu yang tak pernah mereka bayangkan mulai terjadi. Mereka mulai menghancurkan rumah mereka sendiri. Tangan-tangan yang dulu membangun dengan penuh kebanggaan, kini merobohkannya dengan penuh keputusasaan. Dinding-dinding yang dulu melindungi, kini diruntuhkan oleh pemiliknya sendiri. Bukan karena diserang, tapi karena mereka tidak ingin meninggalkannya dalam keadaan utuh. Sebuah pemandangan yang sangat ironis. Kaum yang merasa paling kuat justru menghancurkan kekuatan mereka sendiri. Kaum yang merasa paling aman justru menciptakan kehancuran dengan tangan mereka sendiri. Inilah puncak dari segalanya. Bukan perang yang mengalahkan mereka. Bukan jumlah pasukan. Bukan kekuatan fisik. Tapi ketakutan yang Allah tanamkan di dalam hati mereka. Di luar benteng, kaum muslimin menyaksikan semua itu. Tanpa harus menyerang, tanpa harus memaksa. Kemenangan perlahan datang dengan cara yang tak terduga. Dan di dalam benteng, Bani Nadir akhirnya sampai pada satu kesimpulan yang tak bisa mereka hindari. Mereka kalah. Bukan karena mereka tidak punya kekuatan, tapi karena mereka kehilangan sesuatu yang lebih penting dari itu. Keteguhan hati. Detik-detik itu menjadi titik balik yang menentukan. Semua kesombongan runtuh. Semua keyakinan palsu hancur. Semua rencana gagal total. Dan saat itulah mereka menyadari bahwa sebesar apapun usaha manusia untuk menyembunyikan rencana, ketika Allah berkehendak, semuanya bisa runtuh dalam sekejap. Inilah klimaks dari kisah ini. Sebuah kemenangan tanpa pertempuran besar. Sebuah kekalahan tanpa serangan langsung. Dan sebuah pelajaran besar. Bahwa kekuatan sejati bukan pada apa yang terlihat, tapi pada siapa yang kita andalkan. Setelah puncak ketegangan yang mengguncang hati dan menghancurkan keyakinan mereka dari dalam, suasana perlahan berubah. Tidak lagi dipenuhi kecemasan yang memuncak. Tidak lagi diwarnai kebingungan yang menyesakkan. Namun yang tersisa kini adalah keheningan yang berat. Hening yang membawa kesadaran pahit. Di dalam benteng Bani Nadir, tidak ada lagi perdebatan keras. Tidak ada lagi rencana besar. Tidak ada lagi keyakinan penuh seperti sebelumnya. Semua itu telah runtuh bersama rasa takut yang menguasai hati mereka. Yang tersisa hanyalah satu kenyataan yang tidak bisa dihindari. Mereka harus pergi. Keputusan itu tidak datang dengan teriakan, tidak juga dengan perlawanan terakhir, tapi dengan kepasrahan yang terpaksa. Satu persatu, mereka mulai bersiap meninggalkan tempat yang selama ini mereka anggap sebagai sumber kekuatan. Rumah-rumah yang dulu dibangun dengan penuh kebanggaan, kini ditinggalkan dengan langkah berat.
Kebun-kebun yang pernah mereka rawat dengan penuh harapan, kini harus dilepaskan tanpa pilihan. Namun kepergian itu tidak sepenuhnya sunyi. Ada suara-suara yang terdengar. Bukan suara perlawanan, tapi suara kehancuran yang mereka ciptakan sendiri. Sebagian dari mereka mencabut pintu-pintu rumah, mengambil kayu-kayu terbaik, membongkar bagian-bagian bangunan yang bisa dibawa. Seolah ingin berkata, jika kami tidak bisa memilikinya, maka orang lain juga tidak akan menikmatinya sepenuhnya. Sebuah sikap yang lahir dari kekecewaan, dari rasa kehilangan, dan mungkin dari penyesalan yang tidak diucapkan. Unta-unta mulai dipersiapkan. Barang-barang diikat dan ditumpuk. Apa yang bisa dibawa, mereka bawa. Namun sebanyak apapun yang mereka angkut, tetap tidak sebanding dengan apa yang mereka tinggalkan. Mereka keluar dari benteng itu, bukan sebagai pemenang yang berpindah tempat, tapi sebagai kaum yang terusir oleh kenyataan. Langkah mereka perlahan. Pandangan mereka menoleh ke belakang. Seolah tidak percaya bahwa semua ini benar-benar terjadi. Dulu, mereka merasa tidak akan pernah pergi. Hari ini, mereka berjalan meninggalkan segalanya. Di luar, kaum muslimin menyaksikan semua itu. Tidak ada sorak kemenangan. Tidak ada ejekan. Tidak ada balasan dendam. Yang ada hanyalah keteguhan dan pelajaran besar yang tergambar jelas di depan mata. Bahwa apa yang terjadi bukanlah sekedar perpindahan sebuah kaum, tapi bukti nyata dari janji Allah. Janji bahwa pengkhianatan tidak akan dibiarkan. Janji bahwa kesombongan tidak akan bertahan. Dan janji bahwa pertolongan akan datang dengan cara yang tidak selalu disangka. Sementara itu, bayangan kaum munafik yang dulu begitu lantang memberi janji, kini menghilang tanpa jejak. Tidak ada yang datang membantu. Tidak ada yang berdiri bersama mereka. Tidak ada yang menepati kata-kata mereka. Janji itu benar-benar kosong. Dan mungkin itulah salah satu luka paling dalam yang dirasakan oleh Bani Nadir. Bukan hanya kehilangan harta, bukan hanya kehilangan tempat tinggal, tapi juga kehilangan kepercayaan terhadap apa yang dulu mereka yakini. Perjalanan mereka keluar dari Madinah menjadi simbol dari runtuhnya keyakinan palsu. Langit tetap sama, jalan yang mereka lewati tetap terbuka. Namun hati mereka tidak lagi seperti sebelumnya. Di sisi lain, ketegangan yang sebelumnya begitu terasa, kini mulai mereda. Pengepungan berakhir, konflik berhenti, suasana kembali tenang. Namun ketenangan itu bukan tanpa makna. Ia membawa pesan yang dalam, bahwa setiap peristiwa memiliki hikmah yang tersembunyi. Bahwa tidak semua kemenangan harus diraih dengan kekuatan fisik. Dan tidak semua kekalahan terjadi karena kelemahan yang terlihat. Anti klimaks ini bukan sekedar penurunan ketegangan. Ia adalah momen refleksi. Momen di mana setiap orang, baik yang terlibat langsung maupun yang menyaksikan, dapat melihat dengan jelas bagaimana sebuah keputusan, sebuah niat, dan sebuah sikap bisa membawa dampak yang begitu besar. Dan di titik ini, cerita belum benar-benar berakhir. Karena setelah semua ini, akan ada pelajaran yang jauh lebih dalam, yang akan mengubah cara pandang banyak orang tentang kehidupan, keimanan, dan arti sebenarnya dari kekuatan. Setelah kepergian Bani Nazir, Madinah perlahan kembali pada ritmenya, namun dengan suasana hati yang berbeda. Tidak ada lagi kepungan, tidak ada lagi ketegangan yang menggantung di udara. Yang tersisa kini adalah ketenangan. Tenang yang membawa makna, bukan sekadar sunyi. Rumah-rumah yang ditinggalkan menjadi saksi
bahwa sebuah kekuatan bisa runtuh bukan karena serangan dari luar, tetapi karena rapuhnya keimanan di dalam. Kebun-kebun yang dulu subur dan dijaga ketat kini terbuka, seolah mengingatkan bahwa apa yang selama ini dianggap milik sejatinya hanyalah titipan. Harta yang ditinggalkan oleh Bani Nazir kemudian menjadi bagian dari Fa'i, harta yang diperoleh tanpa pertempuran besar. Namun yang menarik bukan pada jumlahnya, bukan pada nilainya, tapi pada bagaimana harta itu diperlakukan. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam membagikannya dengan penuh kebijaksanaan. Sebagian besar diberikan kepada kaum muhajirin, mereka yang dahulu meninggalkan segalanya di Mekah demi iman. Mereka yang pernah hidup berkecukupan, lalu rela kehilangan semuanya. Kini Allah kembalikan dengan cara yang tak terduga. Namun di sisi lain, ada sesuatu yang jauh lebih menyentuh. Kaum Ansar, mereka yang sejak awal telah membuka rumah, berbagi makanan, dan menyambut saudara mereka dengan penuh keikhlasan, kembali menunjukkan keindahan iman yang luar biasa. Mereka tidak iri, tidak merasa dirugikan, tidak mempertanyakan pembagian. Padahal mereka memiliki kesempatan untuk meminta bagian yang sama. Namun, hati mereka berkata lain. Mereka justru merasa cukup dengan apa yang ada. Bahkan dalam diam, mereka lebih mengutamakan saudara mereka daripada diri sendiri. Inilah potret iman yang hidup. Sebuah ketulusan yang tidak bisa dibuat-buat. Sebuah keikhlasan yang tidak lahir dari kata-kata, tapi dari hati yang benar-benar percaya kepada Allah. Di titik ini, cerita benar-benar berubah arah. Jika sebelumnya kita melihat kehancuran yang lahir dari kesombongan, kini kita melihat keindahan yang lahir dari kerendahan hati. Jika sebelumnya ada pengkhianatan, kini ada kepercayaan yang tulus. Jika sebelumnya ada rasa takut yang menghancurkan, kini ada ketenangan yang menenangkan. Inilah resolusi dari konflik yang terjadi. Bukan sekedar selesai, tapi memberi makna. Allah tidak hanya menunjukkan bagaimana sebuah kaum bisa jatuh, tapi juga bagaimana sebuah komunitas bisa bangkit dengan nilai-nilai yang benar. Madinah kini bukan hanya kuat secara fisik, tapi juga kuat secara hati. Dan di balik semua ini, tersimpan pelajaran yang sangat dalam. Bahwa harta tidak selalu menjadi sumber kebahagiaan. Namun cara kita menyikapinya, itulah yang menentukan. Bahwa kemenangan bukan hanya tentang mengalahkan lawan, tapi tentang menjaga hati tetap lurus setelah kemenangan itu datang. Dan bahwa keimanan sejati akan selalu terlihat dalam tindakan, bukan sekedar ucapan. Perlahan, kisah ini membawa kita dari ketegangan menuju ketenangan, dari konflik menuju pemahaman. Dan disinilah kita mulai melihat gambaran utuh dari surah Al-Hasyr. Bukan hanya tentang apa yang terjadi, tapi tentang mengapa semua itu terjadi. Sebuah penyelesaian yang tidak hanya menutup konflik, tapi membuka pintu bagi pelajaran yang jauh lebih besar. Madinah kembali tenang. Angin berhembus seperti biasa, pasar kembali ramai, dan kehidupan berjalan sebagaimana mestinya. Namun bagi mereka yang menyaksikan peristiwa itu, tidak ada yang benar-benar sama. Benteng-benteng yang dulu berdiri kokoh, kini sebagian kosong, sebagian lagi menjadi saksi bisu dari sebuah kesombongan yang runtuh. Jejak Bani Nadir masih terlihat, tapi hanya sebagai pengingat, bukan lagi sebagai kekuatan. Kaum muslimin melanjutkan kehidupan mereka, lebih kuat, lebih bersatu, dan lebih yakin bahwa pertolongan Allah itu nyata. Namun yang paling dalam bukanlah perubahan fisik,
melainkan perubahan dalam hati. Mereka belajar bahwa musuh terbesar bukan selalu yang terlihat di depan mata, tapi bisa jadi berasal dari dalam, dari rasa sombong, dari pengkhianatan, dari keyakinan palsu yang membuat manusia merasa tidak membutuhkan Allah. Dan bagi siapapun yang merenungkan kisah ini, akan menemukan satu pelajaran yang sangat tajam. Bahwa ketika manusia mulai merasa aman karena hartanya, merasa kuat karena bentengnya, merasa cukup karena dirinya sendiri, saat itulah ia sedang berjalan menuju kehancuran tanpa ia sadari. Surah Al-Hasyr tidak hanya menceritakan tentang sebuah kaum yang terusir. Ia berbicara kepada setiap hati, di setiap zaman, tentang pentingnya menjaga imam, tentang bahayanya mengkhianati kepercayaan, dan tentang kenyataan bahwa Allah mampu membalikkan keadaan dalam sekejap. Hari itu, Bani Nadir pergi meninggalkan Madinah. Namun kisah mereka tetap tinggal. Tinggal sebagai pelajaran, tinggal sebagai peringatan, dan tinggal sebagai cermin bagi siapa saja yang mau melihat dirinya sendiri. Karena pada akhirnya, yang benar-benar menentukan bukanlah seberapa kuat kita terlihat, tapi seberapa dekat kita kepada Allah. Dan di sanalah kisah ini menemukan akhirnya. Sebuah akhir yang tidak hanya menutup cerita, tapi membuka mata. Dari kisah surah Al-Hasyr, kita belajar satu hal yang sangat dalam. Kekuatan tanpa iman hanyalah ilusi, dan keamanan tanpa bergantung kepada Allah hanyalah sementara. Benteng setinggi apapun tidak akan menyelamatkan jika hati sudah jauh darinya. Jangan sampai kita mengulang kesalahan yang sama, merasa cukup dengan dunia, tapi lupa pada Sang Pencipta. Semoga kisah ini menjadi pengingat, bukan hanya untuk dipahami, tapi untuk direnungkan dan diamalkan. Jika kamu merasa kisah ini menyentuh hatimu, jangan lupa bantu sebarkan kebaikan ini. Subscribe Check-in, cerita dan kisah inspiratif. Like dan share ke orang terdekatmu. Tulis di komentar, pelajaran apa yang paling kamu rasakan hari ini. Sampai jumpa di kisah inspiratif berikutnya. Karena setiap kisah selalu membawa makna.